Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, salam sehat, hebat untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di pelajaran fisika kelas 11 tentang usaha dan energi bagian yang kedua, dan yang akan kita bahas adalah energi. Semua benda punya energi, termasuk kita sebagai manusia juga memiliki energi. Tanpa energi maka tidak akan muncul adanya kerja atau usaha. Sebagai contoh, ada lifter ngangkat barbelnya ke atas dan seterusnya. Nah, untuk energi itu sendiri ada dua macam yang akan kita bahas, yaitu ada energi potensial dan yang kedua adalah energi kinetik. Dan selanjutnya, energi itu sifatnya adalah kekal, tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa berubah dalam bentuk energi yang lain. Contohnya ada energi gerak menjadi energi listrik, kemudian energi listrik menjadi energi kalor atau panas, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya daripada pembahasan energi pada saat ini, silahkan untuk menyimak pembahasan selanjutnya. Energi adalah suatu yang dapat menimbulkan usaha, atau energi adalah usaha yang masih tersimpan untuk setiap benda. Energi yang pertama kali kita bahas adalah energi potensial, dilambangkan dengan EP, ya. Setiap benda punya energi potensial. Contohnya HP ini, dia benda punya massa, punya kedudukan terhadap permukaan bidang, maka HP ini punya energi. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda karena kedudukannya terhadap bidang tadi. Tampilkan ilustrasi sebuah bola berada pada ketinggian tertentu terhadap permukaan bidang tanah setinggi H dan punya berat sebesar W sama dengan mgh. Nah, dari ketinggian setinggi H tadi dan benda punya berat sebesar W sama dengan mgh, maka benda tersebut, ilustrasi itu adalah memiliki energi potensial yang besarnya mgh, di mana M adalah massa benda satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi satuannya meter sekon pangkat min 2, H adalah ketinggian benda terhadap permukaan tanah, dan EP adalah energi potensial dalam satuan Joule. Jika misalnya mula-mula itu bola berada di kedudukan A, yaitu berada pada titik A, kemudian dia bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi bumi, sehingga mencapai suatu titik tertentu, misalnya di titik B,
maka bola tersebut telah berpindah dari A ke B, berarti melakukan usaha. Dan kalau kita lihat di gambarnya, maka usaha tersebut ditunjukkan dengan adanya besarnya energi potensial yang berbeda di antara titik A dan titik B. Maka besarnya perubahan energi potensial tersebut bisa juga dinyatakan sebagai menghasilkan usaha yang besarnya W sama dengan delta EP. Nah, kita kemudian gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Sebuah benda masanya 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 100 meter. Apabila gesekan benda dengan udara diabaikan dan percepatan gravitasi bumi di 10 meter sekon pangkat min 2, tentukan besarnya usaha oleh gaya berat benda tersebut saat kedudukannya berada pada ketinggian 20 meter dari atas tanah. Diketahui M sama dengan 2 kg dari soal, HA 100 meter dan HB-nya adalah 20 meter dan G sama dengan 10 meter sekon pangkat min 2. Maka usaha yang dihasilkan adalah dari hasil perubahan energi potensial. W sama dengan delta EP berarti sama dengan EPA min EPB sama dengan MGHA min MGHB, atau bisa dituliskan MG kali HA min HB dari 2 kali 10 kali 100 min 20, 80, berarti 20 kali 80 sama dengan 1600 Joule. Nah, itu adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh benda yang sedang jatuh tadi. Nah, selanjutnya ilustrasi berikut ada mobil punya massa M dan bergerak dengan kecepatan V, maka mobil tersebut telah memiliki energi yang disebut sebagai energi kinetik yang besarnya EK sama dengan setengah MV pangkat 2. Di mana M adalah massa mobil kilogram, V kecepatan geraknya meter per sekon, dan EK sama dengan energi kinetiknya dalam satuan Joule. Maka untuk besarnya usaha yang dilakukan oleh benda tersebut, misalnya sebagai contoh tadi adalah gerak daripada mobil, adalah besarnya sama dengan W sama dengan delta EK, yaitu dari energi kinetiknya yang berubah, asalnya diam, kemudian dia bergerak. Diam berarti kecepatannya 0, bergerak punya kecepatan tertentu, benda tersebut memiliki energi kinetik karena geraknya. Contoh berikutnya, contoh yang kedua, sebuah benda masanya 500 gram dilempar ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika G 10 meter sekon pangkat min 2, maka usaha yang telah dilakukan oleh gaya berat benda saat mencapai titik tertingginya adalah diketahui M sama dengan 0,5 kg, V0 10 meter per sekon, G 10 meter sekon pangkat min 2 dari soal yang ada tadi, maka dapat kita selesaikan untuk menentukan berapa besarnya usaha yang dilakukan adalah dari bawah ke atas, berarti kecepatannya semakin berkurang. Maka usahanya adalah W sama dengan delta EK sama dengan EK min EK 0 sama dengan setengah MV kuadrat min setengah MV0 kuadrat, bisa dituliskan sama dengan setengah M kali V kuadrat min V0 kuadrat. Mencapai titik tertinggi berarti kecepatannya 0, maka V-nya sama dengan 0, sehingga setengah kali 0,5 kali 0 min 10 pangkat 2 hasilnya adalah 25 Joule. Jadi V-nya mencapai titik tertinggi sama dengan 0. Kecepatan awalnya tadi adalah 10. Contoh berikutnya adalah soal tipe hot. Nah, nomor 3. Jadi sebuah benda massa 10 kg didorong di atas bidang datar selama 3 detik dari keadaan diam dan mengalami percepatan 2 meter sekon pangkat min 2. Besar usaha yang ditimbulkan adalah
diketahui masanya sama dengan 10 kg, M, V0-nya 0 karena dari keadaan diam, A 10 meter sekon pangkat min 2. Selama T sama dengan 3 sekon. Maka dari keadaan diam bergerak berarti usaha yang dilakukan karena perubahan energi kinetik yang besarnya W sama dengan delta EK sama dengan EK min EK 0 sama dengan setengah MV kuadrat min 0. Dari keadaan diam berarti energi kinetiknya adalah 0 untuk awalnya. Maka W sama dengan, untuk selanjutnya harus kita cari dulu lebih dahulu adalah kecepatan V-nya, yaitu dengan rumus V sama dengan V0 plus AT, rumus GLBB ya. V0 awalnya adalah 0 plus A-nya 2, T-nya adalah 3, maka sama dengan 6 meter per sekon. Jadi untuk W sama dengan setengah kali 10 kali 6 pangkat 2 sama dengan 180 Joule. Tolong untuk dibenahi, A-nya bukan 10 tapi 2 ya. Contoh 4 tipe hot. Sebuah pesawat terbang melakukan take off di landasan suatu bandara yang panjang lintasannya 500 meter. Gaya dorong pesawatnya 8.000 Newton dan massa totalnya termasuk penumpangnya 5.000 kg. Berapakah kecepatan pesawat tersebut saat meninggalkan landasannya? Ya. S sama dengan 500 meter F 8.000 Newton G 10 meter sekon pangkat min 2 dan M sama dengan 5.000 kg. Usaha adalah gaya kali perpindahan, atau usaha pun juga dinyatakan besarnya perubahan energi. Maka W sama dengan Fs dan W sama dengan delta EK, sehingga F kali S sama dengan EK min EK 0. F kali S sama dengan setengah MV kuadrat min 0 karena kecepatan awal pesawat take off tadi adalah 0. Sehingga 8.000 kali 500 sama dengan setengah kali 5.000 kali V pangkat 2. 4.000 sama dengan 2,5 V kuadrat. V kuadratnya adalah 1.600. Maka V kecepatan pesawat tersebut dalam melakukan take off meninggalkan lapangan tadi adalah 400 meter per sekon. Contoh berikutnya untuk nomor 5 juga masih soal tipe hot. Perhatikan gambar perpindahan balok di bawah. Pada gambar tersebut ada balok massa 4 kg berada pada bidang datar, punya kecepatan gerak awalnya adalah 5 meter per sekon, kemudian berhenti, kecepatannya adalah 0. Berapa jarak yang ditempuhnya atau perpindahannya berapa besarnya? Nah, jika koefisien gesek kinetiknya mu k sama dengan 0,5, maka besarnya perpindahan yang dialami balok tersebut sejauh S adalah titik 2. Nah, M 4 kg mu k 0,5 dan V0-nya adalah 5 meter per sekon, kecepatan akhirnya 0, berhenti. Nah, untuk berhentinya itu karena adanya gaya gesek sebesar F kecil, sehingga F kali S sama dengan usaha sama dengan besarnya perubahan energi kinetik, maka min F karena arahnya ke kiri melawan gerak benda kali S sama dengan energi kinetik min energi kinetik mula. Min mu k mg kali S sama dengan setengah mv kuadrat min setengah mv0 kuadrat, massa saling meniadakan, sehingga bisa dituliskan menjadi min mu k gs sama dengan setengah v kuadrat min v0 kuadrat. Karena v-nya sama dengan 0 nanti, maka untuk besarnya S menjadi 0 min 5 kuadrat dibagi min 2 kali 0,5 kali 10. Jadi S sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat per min 2 mu G, sehingga hasilnya bisa didapatkan 2,5 Joule.
Kemudian yang terakhir tentang hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, tapi energi dapat berubah dalam bentuk energi yang lain. Nah, sedangkan untuk hukum kekekalan energi ini adalah energi yang dimiliki oleh benda jatuh bebas. Sebagai contoh, terdiri atas energi potensial karena kedudukannya. Jadi punya energi potensial benda jatuh bebas itu karena kedudukannya, dan kemudian punya energi kinetik karena dia bergerak ke bawah. Jumlah kedua energi tersebut dinamakan sebagai energi mekanik yang besarnya EM sama dengan EP plus EK, nilainya konstan. Jika ada sebuah bola berada pada titik A punya berat sebesar M kali G terhadap bidang tanah memiliki kedudukan ketinggian sejauh HA. Di titik A, kecepatannya adalah VA sama dengan 0, dan pada suatu saat dia bergerak dari titik A menuju titik tertentu, yaitu misalnya melintasi di titik B. Nah, di titik B, kedudukannya adalah HB dan punya kecepatan sebesar VB. Dan selanjutnya, setelah mencapai kedudukan B, masih melanjutkan perjalanannya. Jadi jatuh menuju ke permukaan tanah hingga mencapai di titik C. Ya, di titik C berarti kedudukannya H sama dengan 0, tetapi kecepatannya tidak sama dengan 0, yaitu kecepatannya yang paling besar saat menumbuk daripada permukaan tanah tersebut. Kecepatannya adalah VC. Nah, di sini ada energi-energi pada kedudukan A, B, dan kedudukan di C, di mana di A, di B, dan di C, benda tersebut energinya tetap atau konstan yang disebut sebagai energi mekanik. Pada saat di A, energi mekaniknya adalah hanya mGHA. Kenapa? Energi kinetiknya karena 0, di mana di A kecepatannya adalah sama dengan 0, maka di A tidak ada energi kinetik. Sedangkan untuk pada titik B, di titik B benda selain punya kedudukan terhadap permukaan tanah juga dia bergerak dengan suatu kecepatan sebesar VB, maka energi mekaniknya di B adalah sama dengan mGHB sebagai energi potensial di titik B plus setengah mv kuadrat sebagai energi kinetik pada saat kedudukannya di B. Nah, sedangkan untuk benda ini tadi bergerak sampai di titik C, maka pada kedudukan di titik C, energi mekaniknya di C itu adalah hanya energi kinetik saja, energi potensialnya 0, karena kedudukannya 0 terhadap permukaan tanah, sehingga energi mekaniknya di titik C, EMC sama dengan setengah MVC pangkat 2, yaitu VC kecepatan benda saat berada di titik C. Jadi dapat dinyatakan bahwa energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B sama dengan energi mekanik di titik C. Kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut, soal tipe Hodge yang dikembangkan saat ini. Di sebuah benda meluncur pada bidang miring seperti pada gambar, tentukan besarnya kecepatan benda saat mencapai dasar bidang miring tersebut, ya. Nah, itu ada gambarnya. Benda kedudukan awalnya di A, kemudian meluncur sampai di titik B di dasar daripada bidang miring. A berada pada kedudukan ketinggian 45 meter H-nya, dan kemudian kecepatan awal A adalah sama dengan 0, dan sampai ke B, maka kecepatannya adalah yang paling besar, yaitu sebesar VB dari kejadian peristiwa tersebut. H sama dengan 45 meter, VA sama dengan 0 meter per sekon. Untuk yang kita pakai berdasarkan hukum kekekalan energi, EMA sama dengan EMB.
EM adalah EP plus EK, maka EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB. MGHA plus setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB plus setengah MVB kuadrat. Maka MGHA plus 0 sama dengan 0 plus setengah MVB kuadrat, M saling meniadakan sehingga menjadi GHA sama dengan setengah VB kuadrat. G10 hanya 45 sama dengan setengah kali VB pangkat 2, maka VB sama dengan akar 900, jadi besarnya adalah sama dengan 30 meter per sekon. Itulah kecepatan mencapai titik B, 30 meter per sekon. Contoh berikutnya adalah contoh yang nomor 7, juga masih tipe soal hot. Sebuah bola 2 kg jatuh dari posisi A hingga seperti pada gambar mencapai titik B. Di titik A ketinggiannya adalah 90 meter. Terus ketika sampai di titik B, ternyata energi kinetiknya 2 kali dari energi potensialnya. Maka tentukan titik B dari permukaan tanah. Maksudnya kedudukan titik B tersebut dari permukaan tanah itu sejauh berapa. HA sama dengan 90 meter, masa bendanya M 2 kg, energi kinetik di B adalah 2 kali energi potensialnya di B. Dari hukum kekalahan energi, maka di A dan di B energinya besarnya sama, yaitu EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB. Nah, untuk EMA-nya adalah hanya MGHA, kecepatan awalnya 0, sama dengan MGHB plus 2 MGHB, karena energi kinetiknya 2 kali energi potensialnya. Massa saling meniadakan, sehingga dapat kita peroleh persamaannya menjadi HA sama dengan 3HB. Maka HB sama dengan sepertiga HA sama dengan sepertiga kali 90, 30 meter. Contoh yang terakhir untuk nomor 8 juga masih soal tipe hot. Sebuah roda menggelinding pada lintasan seperti pada gambar. Perbandingan kecepatannya di titik B dengan di titik C adalah titik-titik. Itu adalah gambarnya. Roda dari titik A menggelinding ke titik B, kemudian ke titik C, dan selanjutnya sampai ke titik D. Dari gambar tersebut dapat dinyatakan HA sama dengan 2 meter. HC-nya 1,2 meter. Dengan menggunakan hukum kekalahan energi, EMA sama dengan EMB. EMA-nya adalah EPA plus EKA, EMB-nya adalah EPB plus EKB. MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat. Dari persamaan tersebut dapat kita peroleh hasilnya seperti itu. Massa saling meniadakan sehingga untuk persamaannya berubah menjadi GHA sama dengan setengah VB kuadrat. Maka VB sama dengan akar 2 GHA sama dengan akar 2 kali 10 kali 2 sama dengan 2 akar 10 meter per sekon. Karena yang dicari adalah pada titik C-nya, maka untuk energi mekanik di A dan di C pun juga besarnya sama, kita persamakan sehingga EMA sama dengan EMC. Nah, EPA sama dengan EPC plus EKC. Jadi di A hanya energi potensialnya saja, di C mungkin energi potensial dan energi kinetiknya. Maka MGHA sama dengan MGHC plus setengah
VC kuadrat, masa saling meniadakan, maka V kuadrat sama dengan 2G kali HA min HC sama dengan 2 kali 10 kali 2 min 1,2, maka VC sama dengan akar 16 sama dengan 4 meter per sekon. Maka VB dibanding VC adalah 2 akar 10 dibanding 4 sama dengan akar 10 dibanding 2. Demikian tadi pembahasan usaha dan energi bagian yang kedua, yaitu yang kita bahas adalah tentang energi, mulai dari energi potensial, energi kinetik, hingga sampai pada hukum kekekalan energi. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Semoga semuanya menjadi mudah dalam belajar fisika dan Anda semuanya menjadi pintar fisika, berarti pintar untuk merekayasa agar hidup ini dari sulit menjadi mudah. Salam fisika, salam sehat, hebat untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.